Sayong. Ya, jelas dunia telah kagum karena jalan tol ini bukan hanya dapat berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan mencegah banjirop, namun juga luar biasa. Jangan remehkan lagi teknologi Indonesia. Iya, karena di bawah kepemimpinan Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, Indonesia saat ini telah menciptakan sejarah baru, inovasi baru dalam dunia konstruksi sebuah proyek jumbo, yaitu proyek Jalan Tol Semarang Demak yang kini telah menjadi sorotan dunia. Iya, jelas dunia telah kagum karena jalan tol ini bukan hanya dapat berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan mencegah banjirop, namun juga proyek ini telah menggunakan inovasi yang sangat luar biasa. Ya, karena dalam proyek ini telah menggunakan bambu. Ya, teman-teman gak salah dengar. Bambu telah digunakan sebagai material pondasi dalam proyek ini. Dan inovasi ini telah menjadikan sebagai proyek pertama di dunia yang telah memanfaatkan bambu dalam skala besar. Wah, luar biasa ya. Lalu, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih bambu ini dapat menjadi solusi canggih untuk masalah tanah lembek dan konstruksi tanggul laut? Sabar, satu persatu pastinya akan kami jawab dalam video ini ya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia di bawah kendali Pak Prabowo kini sedang menggarap proyek jalan tol Semarang Demak yang dikenal sebagai salah satu pembangunan tol tersulit di negeri ini. Iya, karena seperti yang kami sampaikan, salah satu hal yang mengejutkan dari proyek ini adalah karena penggunaan bambu sebagai material pondasi jalan tol yang tidak tanggung-tanggung, karena sekitar sebanyak 10 juta batang bambu telah digunakan untuk membangun struktur tol ini. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur pertama di dunia yang telah memanfaatkan bambu dalam skala sangat besar. Tol Semarang Demak dibangun bukan hanya untuk mengatasi kemacetan di Jalan Pantura, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi banjirop yang sering sekali melanda kawasan Semarang dan Demak. Kondisi berbeda terlihat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang masih digenangi rop setinggi 50-80 cm. Di area dalam menuju kawasan industri, banjir bahkan mencapai 1 meter. Dan hebatnya, selain berfungsi sebagai jalan tol, infrastruktur ini juga akan berperan sebagai tanggul laut untuk melindungi daerah sekitar dari intrusi air laut. Ya, ini adalah titik terdalam banjir rob yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas. Banjir rob itu apa banjir? Banjir kayak gimana? Ada robnya tuh. Proyek ini telah dimulai dari sejak tahun 2019 tepatnya di era Pak Jokowi dan telah terbagi dalam 2 seksi. Seksi pertama adalah Semarang Sayung sepanjang 10 km yang saat ini masih dalam proses pembangunan, dan seksi kedua adalah Sayung Demak sepanjang 16,3 km yang kini sudah selesai dan telah diresmikan pada Februari 2023 lalu oleh Pak Jokowi. Takut pula dengan siren ni kan. Kayak siren bencana gitu kan. Serem. Wah, sangat luar biasa ya. Penggunaan bambu sebagai pondasi merupakan inovasi anak bangsa. Kita sebut saja adalah Andi Kurnia Kartawirya, yaitu adalah seorang insinyur lulusan ITB bersama tim LAPI ITB. Mereka telah mencetuskan ide ini untuk mengatasi problem tanah lembek di jalur Semarang Sayung. Jalur ini telah berada di kawasan yang memiliki kondisi tanah sangat lembek dengan kedalaman mencapai 60 meter dan sebagian lagi telah berada di perairan Laut Jawa. Dan hebatnya, proyek ini juga tidak hanya menyelesaikan masalah transportasi, namun juga telah memberikan dampak besar dalam mencegah banjirop. Pembangunan jalan tol sekaligus tanggul laut ini menjadi langkah efisien pemerintah dalam menangani 2 masalah besar dengan 1 proyek. Luar biasa ya. Adapun total biaya pembangunan proyek ini adalah mencapai 16,7 triliun rupiah untuk kedua seksi.
dan Lumayan, jalan lumayan. tol Semarang-Demak telah diproyeksikan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2025 dan harapannya tol ini akan menjadi solusi nyata untuk mengatasi banjir dan kemacetan di wilayah Pantura. Insya Lalu Allah, insya bagaimana Allah. sih cara kerjanya sehingga proyek ini bisa dipakai untuk proyek tol laut ruas Semarang Sayung? Ya, dapat kami sampaikan sebanyak 7 batang bambu telah diikat menjadi satu, kemudian 7 batang ditancapkan dan jarak setiap bambu yang diikat adalah berkisar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Kemudian ada lagi batang-batang bambu yang disusun Udah dan diikat. diikat lalu dipasangkan dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi. Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu dan hamparan bambu yang diikat ini sepintas mirip dengan rakit bambu dan jarak Rakit. setiap satu rakit dengan rakit lainnya adalah sekitar 40 cm. Lalu lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk yaitu 150 meter. Namun sampai di sini belum selesai karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu dalam setiap 17 satu lapis. lapis rakit bambu dan setiap satu lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter. Kemudian akan diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya. Lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras layer pasir by laut. layer Dan gitu. prosesnya adalah begitu terus berulang-ulang hingga total 17 lapis. Untuk teknik 17 penyiraman pasir laut lapis. di atas struktur rakit bambu telah memakai trailing section hopper dead guard, yaitu sejenis kapal hisap pasir laut. Di bawah bagian kapal terdapat alat hisap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Dengan menggunakan alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Dan gilanya Paham. konstruksi hamparan bambu ini panjangnya adalah mencapai 6.000 meter alias 6 km. Lalu yang jadi Astagfirullahaladzim, pertanyaan, panjangnya. bagaimana dengan daya tahan konstruksi ini? Ya, jawabannya adalah Andi telah menjamin bahwa konstruksi bambu ini tidak akan lapuk dimakan air asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Ia juga menyatakan tidak perlu tiang panjang lagi untuk konstruksi ini karena sudah sangat kuat dan telah membentuk tembok yang berfungsi sebagai tanggul laut dan jalan tol sekaligus agar tetap pada posisinya. Dan konstruksi unik ini baru pertama kali diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ini betul-betul konstruksi unik yang betul-betul baru pertama kali diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Namun, telah disebutkan konstruksi ini akan diberikan tiang panjang penahan saat melintasi alur sungai Sayung yang ditujukan untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Dan hebatnya, untuk menciptakan megastruktur seperti ini hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau kira-kira sudah berumur 3 tahun dan tidak perlu jenis tertentu karena semua jenis tanaman bambu bisa digunakan. Wah, sangat luar biasa. Proyek ini Usianya harus telah 3 tahun ya, membutuhkan bambunya. sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk tol sekaligus tanggul laut. Yang sangat jelas, biaya proyek ini jauh sekali lebih hemat dibandingkan harus menguruk. Oh, lebih karena hemat. selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkut serta rawan amblas, sehingga tentu saja dari segi biaya bisa jauh lebih murah dan tidak perlu bersusah payah untuk mencari sumber bahan baku karena bambu sebanyak itu tidaklah sulit mengingat Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi untuk berbagai jenis tanaman bambu. Dari sebanyak 1.439 jenis bambu yang ada di dunia, sebanyak 162 jenis diantaranya telah tumbuh di Indonesia. Dan jika nantinya telah terbentuk fisik bangunannya jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter, maka akan nampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya sebagai sebuah tanggul laut yang diharapkan dapat efektif mengamankan Semarang dari rob Sabang Laut Pasang.
Dan proyek ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol dapat kembali produktif. Wah, luar biasa. Mantap. Proyek inovasi baru yang telah dikerjakan Inovasi oleh yang luar biasa. pemerintahan Jokowi dilanjut dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sungguh sangat membuat bangga dan membuat harum bangsa dan negara kita Indonesia. Ini acara kita saksikan bagaimana teknologi yang luar biasa yang membuatkan satu dunia terkagum dengan pembinaan jalan tol yang begitu panjang sekali, dan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita fikirkan agak mustahil, tetapi dengan kebijakan insinyur karya anak bangsa Indonesia ini, maka terciptalah teknologi dari bambu, guys. 10 juta bambu digunakan untuk mengukuhkan lagi konstruksi jalan tol yang dibina, dan dapat menyelesaikan bukan hanya masalah kemacetan tapi juga masalah banjir. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini adalah kesinambungan daripada proyek Pak Jokowi dan disambung oleh Pak Prabowo, dan pastinya kita dukung kerana proyek ini merupakan sesuatu yang hemat satunya dan memberikan sesuatu yang luar biasa buat Indonesia. Yang pertama di dunia kiranya ini menggunakan bambu sebagai medium utama dalam membina jalan tol yang sepanjang ini. Masya Allah, luar biasa. Menurut kalian kayak gimana ya? Ada yang mungkin ragu-ragu, tapi jangan bimbang kerana ini telah diperakui ya. Pastinya memberikan satu impact yang luar biasa buat masyarakat sekitar Indonesia. Dan bagaimana menurut kalian? Titip komen kalian di bawah. Menurut As keren banget. Kita doakan agar kejayaan proyek ini terus menjadi lonjakan luar biasa buat Indonesia. Dan sampai di sini dulu. Buat kalian telah dukung As dari channel dahulu sampai channel baru ini, jutaan terima kasih. Buat kalian yang masih belum gabung dengan As Edi TV, jangan lupa untuk bantu subscribe. Subscribe itu kan gratis aja, gang. Semoga kita semua didoakan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selamanya. Ketemu lagi dalam video insya-Allah. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.